Kalau secara garis besar gitu ya, saya tidak menolak dengan adanya wisatawan datang sini gitu kan. Tapi yang saya tolak itu ya jenis-jenis seperti kemaksiatannya. Ada kawin kontrak lah di sini gitu ya. Pak, pemerintah provinsi itu melihat fenomena tersebut gimana sih Pak? Di sini kan bilangnya kawin kontrak, nggak ada surat kan? Iya betul. Teteh dibayar berapa teh? Lebih menguntungkan mana? Kawin kontrak atau menjajakan perempuan? Semua wilayah, kota-kota atau kabupaten itu minimal harus menyediakan ruang terbuka hijaunya 30% dari menjadi konversi begitu sehingga tersisa hanya sekitar 13% dari luas lahan kawasan puncak itu. In fact, Dalam 13%. konteks ruang terbuka hijau, iya. Puncak, sebuah surga kecil di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kawasan diselimuti oleh udara dingin ini menjadi salah satu destinasi wisata yang panas di sekitaran ibu kota Jakarta. Dengan suhu udara yang terbilang rendah, Puncak memiliki pergerakan manusia yang sangat tinggi. Banyak yang bilang Puncak adalah sebuah surga kecil, tapi surga kecil yang memiliki permasalahan yang besar. Gue Febri Aryadi, ini Puncak. Selamat datang di Asumsi Distrik. Kali ini gue udah bersama salah satu tokoh masyarakat di daerah Puncak sini, namanya Bapak Rofiki ya? Iya, Rofiki. Bapak Rofiki ini kalau dari wawancara kami di luar gitu ya, itu memang sangat dekat dengan kehidupan komunitas Arab di sekitaran Puncak sini. Mereka tuh hidupnya gimana sih Pak? Berbaur sama warganya? Saya kebetulan asli warga sini, asli daerah sini. Ibu saya orang sini, bapak saya orang sini. Mereka itu dalam tanda kutip di sini kan mereka itu datang sebagai wisatawan, wisatawan Timur Tengah, turis lah. Jadi ingin berlibur kemari gitu. Ya. Dan di sini kurang lebih ya udah sekitar 10 tahunan lah ramai di sini gitu di wilayah Puncak sini ke bawah. Karena dulu kan dari dulu kalau dulu kan ke daerah Puncak ke bawah tuh Bogor gitu. Ada nggak sih Pak orang-orang dari komunitas Arab ini yang sampai nyampur banget, dalam arti ya mereka juga berusaha buat dekat sama warga sekitar? Banyak sebenarnya kalau orang Arab tuh ini di masyarakatnya banyak yang dermawan juga. Dari Arab tuh ada yang bikin masjid, gitu. ada gitu ya. Orang Arab ya datang ke jalanan atau ke wilayah gitu, ke kampung itu yang ada anak kecil ngasih uang gitu. Jadi emang sisi dermawannya Arab tinggi juga gitu kan. Ngasih uang ke anak-anak kecil, terus ya potong domba dikasihin ke warga gitu. Ada yang seperti itulah gitu. Itu ya tidak semuanya negatif juga sih. Ada positifnya gitulah. Bapak ini kan tinggal sini udah lama, dan juga seperti yang kita tahu di Puncak itu ada yang namanya fenomena kawin kontrak, Pak, yang mana berasal dari komunitas Arab yang udah tinggal di sini gitu ya. Bapak sebagai warga sekitar melihat fenomena itu kayak gimana Pak? Atau punya pendapat apa terhadap fenomena tersebut? Ya kalau berbicara kawin kontrak sih ya secara kasat mata gitu saya melihat saya tidak pernah gitu ya. Mungkin udah rahasia umum. Berarti Bapak secara fakta tidak pernah melihat transaksi tersebut, nggak pernah lihat berarti ya? Tidak pernah melihat ini karena mungkin saya juga kan ada di dalam tanda kutip ada di barisan yang melawan anti terhadap segala hal yang bermaksiat. Harus ini lagi harus tetap dibiayain meskipun dia pulang kan. Betul. Nah kalau sementara dia tidak ingin punya beban mungkin gitu kan, mungkin ya disitulah ada bahasa kawin kontrak gitu.
Kalau ngomongin soal fenomena kawin kontrak itu sebenarnya agak sedikit untung nggak untung ya. Sebenarnya kalau saya boleh tahu terlibatan warga dalam kawin kontrak. Sebenarnya sih kalau kawin kontrak tuh yang saya tahu gitu ya, sebenarnya jadi bukan perempuan-perempuannya itu bukan orang warga sini. Oh. Apa daerah-daerah Cianjur Selatan, Oke. apa daerah-daerah inilah daerah yang jauh dari sini lah, Oke. gitu, yang dulu pernah banyak TKW yang berangkat ke Arab Saudi. Gitu. Oke. Jadi dia ada karena banyak komunitas Arab di sini, ya mereka datang ke sini. Gitu. Terus Pak, selain perempuannya ada apa lagi Pak? Yang saya tahu tuh ketika orang Timur Tengah nikah di sini gitu ya, dan kawin kontrak, ya maksudnya ada juga yang disiasatin sama orang-orang sini. Oh gitu. Ya. Jadi ada beberapa tipe kawin kontrak bahkan nih. Terus ada juga yang orang Timur Tengah nikah di sini karena merasa nyaman dengan perempuannya, ya akhirnya bukan kawin kontrak tapi berlanjut gitu. Meskipun dia pulang sana tapi dimodalin juga gitu. Nanti ketika dia datang lagi ke sini, ya cari perempuan itu lagi gitu. Ada yang seperti itu. Oh berarti selalu ada makelar tanda kutip ya Pak ya, di balik fenomena ini gitu ya. Kali ini gue udah bersama bareng sama Kang Bono. Beliau adalah salah satu perantara kawin kontrak yang ada di Puncak. Kang, kok bisa Kang? Ya mungkin awalnya dari sopirnya Arab itu sendiri sih. Dari sopirnya nyari kondisi, ya lanjut ketemu ke saya gitu kan. Terus kayak gitu aja. Berarti Akang memang udah dikenal sebagai orang yang menjajakan perempuan ya Kang? Mungkin sebelumnya kayak gitu, supirnya udah tahu sendiri. Tapi kadang yang punya pilanya juga. Akang tuh dulu ketika berprofesi dari jadi perantara itu, gimana caranya ngumpulin perempuan-perempuan yang mau Kang? Awalnya sih pernah jadi sopir juga ya. Oke. Kemudian nyobain kerja sendiri kayak gitu. Oke, jadi dia jadi supir, abis itu kenal sama perempuan-perempuannya, abis itu memasarkan sendiri lah. Kayak gitu. Akhirnya memasarkan sendiri. Boleh tahu nggak Kang, proses kawin kontrak dari awal orang Timur Tengah itu datang ke Indonesia sampai akhirnya bisa nikah tuh kayak gimana sih Kang? Ya mungkin sekalian liburan aja, mungkin pengen ada temannya juga perempuan kayak gitu. Nggak lama juga, paling per 15 hari, paling lama 20 hari lah. Kontraknya itu nggak nyampe per bulan-bulan enggak. Oke, berarti memang menyesuaikan sama visa liburan mereka ya Kang? Berarti di awal mereka datang udah tahu tuh kontrak siapa Kang kesini? Enggak juga sih, kadang tergantung sopirnya juga. Kadang kan suka nanya ke sopirnya, di sini ada cewek nggak, gimana gini kan dari sopirnya juga. Oh, kenapa mereka lebih memilih untuk kawin kontrak dibanding sekali berhubungan aja Kang? Ya mungkin karena mereka Arab pengen halal kali ya, dibilangnya. Kalau ada. Oke, basisnya gitu. udah ngomongin soal agama aja kan. Iya. Nah, lebih menguntungkan mana buat Akang sebagai pelaku? Kawin kontrak atau menjajakan perempuan? Kawin kontrak. Ini gue udah bersama salah satu perempuan yang pernah melakukan transaksi kawin kontrak. Namanya sebut saja Mbak Teh Feni ya. Kalau boleh tahu, Teh Feni umur berapa Teh? Sekarang 25. Teh Feni kan tadi udah pernah melakukan kawin kontrak. Boleh tahu nggak Teh? Prosesnya kayak gimana sih? Awalnya sih saya punya teman. Teman itu punya kenalan. Kenalannya itu kenal sama orang Timur Tengah. Dari situ saya dikenalin lah. Memang udah mengajukan diri Teh ya, atau ditawarin Teh kalau begitu? Awalnya ditawarin, mau nggak, itu nggak ada pemaksaan. Kalau akunya mau, ya. Udah berapa kali Teh? 2 kali. 2 kali? Boleh diceritain nggak Teh, pas lagi 5 bulan itu yang pertama kayak gimana tuh?
Enggak sih, cuman yang pertama saya ketemu sama orang itu, cuman nikah sehari, dia pulang, dari sana cuma lewat handphone. Tapi dia tetap ngasih uang nafkah lah. Oh, jadi tetap dinafkahi walaupun teteh bisa dibilang cuma ketemu satu kali. Iya. Nah, kalau yang kedua? Yang kedua itu lumayan lama. Berapa lama teh? 15 hari di sini. Dia pulang, sama suka ngirim uang. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang teh? Berarti cacatan biasa tuh kayak orang pacaran gitu? Iya. Kayak suami istri gitu. Dia nganggapnya kan kawin kontrak, kata dia halal. Kalau di sini kan bilangnya kawin kontrak nggak ada surat kan? Iya betul. Nikah siri menurutnya, nikah siri. Kalau di sini kan nikah siri. Itu teteh udah, berarti pernikahan kedua udah jalan 4 tahun. Aku ketemu sama dia 2019. 3 tahun. Pernikahan kedua udah jalan 3 tahun dan sekarang masih kontak-kontak. Iya. Nah, gue penasaran pakai bahasa apa teh? Bahasa Arab. Teteh bisa berarti bahasa Arab? Lancar? Iya. Wah, luar biasa. Saya nggak ngira. Itu karena teteh udah berlatih atau karena ya udah keterpaksaan karena memang punya? Enggak sih, dulunya kan kalau ngobrol sama orang Arab, dia kalau ngobrol suka makan. Oh, bahasa Arabnya makan itu. Jadi saya ngerti. Dia dipraktein. Oh iya, sama satu hal yang kelewat tadi teh. Pas lagi teteh melakukan pernikahan kawin kontrak tadi, teteh dibayar berapa teh? Awalan sih cuma 15 juta. Itu buat teteh full? Iya, full. Udah nggak peduli teteh, yang penting siapa yang lain dapat berapa dan lain-lain gitu. Teteh bareng sama suaminya selama 15 hari? Iya, 15 sampai 20 hari lah. Waktu itu? Iya. Itu yang dilakuin sehari-hari, apakah memang apakah memang suami istri pada umumnya dalam hal ini kayak nyiapin makan? Iya, biasa. Main, jalan-jalan maksudnya gitu, jalan-jalan. Oh, jadi teteh nemenin masnya ini keliling-keliling. Kalau saya rasa kayaknya memang proses sebuah fenomena yang sudah menjadi rahasia umum itu ya udah sama-sama tahu lah Pak ya. Iya, kawin kontrak mungkin ya. Iya. Bahasa gamblangnya udah kawin kontrak. Iya. Sehingga ada kawin kontrak lah di sini gitu ya. Iya. Pak sebagai pemerintah provinsi itu melihat fenomena tersebut gimana sih Pak? Memang ini dari sejak dulu ya. Betul. Kawin kontrak pertama ditinjau dari sudut agama. Mungkin kalau dalam bahasa santrinya itu namanya mut'ah ya. Apa tuh Pak kalau bahasa Indonesianya Pak? Kawin kontrak. Mut'ah. Mut'ah gitu kan. Nah, di mana mut'ah ini kawin kontrak ya menurut pendapat kami ya, karena yang namanya ilmu fikih itu kan furu'iyah. Iya. Kadang-kadang furu'iyah ini berbagai macam penafsiran seseorang. Duh. Tapi kami ya sebagai komunitas pesantren juga berbicara tentang masalah mut'ah ya boleh. Tetapi seandainya terjadi suatu akad pertikahan, ikatan perkawinan sehari, 2 hari, 3 hari, setelah itu cerai kembali setelah akad, itu sih tidak membuat agama melarang. Tetapi yang dilarang itu adalah ada MOU, ada kesepakatan bahwa kita kawin hanya 3 bulan, kita kawin hanya 1 minggu. Nah itu yang dilarang menurut agama. Karena malah jadi melegitimasi zina ya Pak ya. Wallahualam, saya seperti itu melarang aja ya, seperti itu. Kemudian juga kan di Islam itu perkawinan itu ada syarat dan rukun, begitu. Ya antara lain ada wali, gitu kan. Betul. Kemudian juga ada pengantin
perempuan, pengantin laki-laki, ada mas kawin, kemudian ada saksi kan, Ya. seperti itu. Kali ini gue udah bareng sama Bang Nirwan, dosen dari Trisakti Planologi ya Bang? Betul. Planologi dan juga pengamat tata kota, terutama pariwisata. Betul, konsentrasinya. Luar biasa. Apa kabar Bang? Baik sekali. Wah, di siang hari ini makasih banget udah nyempatin waktunya ya. Sama-sama. Bang, Terima kasih juga. gue tertarik sama puncak nih, terkait Puncak Bogor ya? Puncak Bogor. Puncak ini objektif awalnya tuh untuk apa sih Bang? Fungsi utamanya? Menarik ya, nama juga puncak ya. Nama juga puncak. Jadi dalam konteks planologi, apapun bentuk kegiatan yang akan direncanakan itu ya, apakah pariwisata, apakah industri dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara dalam konteks puncak, dalam hal ini Puncak Bogor, pada saat awal sebelum sebuah keputusan rencana tata ruang dilakukan, ada proses kajian sebelumnya. Nah, proses kajian ini penting untuk mendiagnosa kira-kira suatu wilayah yang akan kita rencanakan itu ditempatkan sebagai apa. Ketika berbicara misalnya puncak, harus dilihat dari segi fisik, dari segi sosial, dari segi budaya dan lain sebagainya itu. Dibedah secara dalam, didiagnosa secara dalam, lalu kemudian diambil keputusan. Akan diambil keputusan untuk direncanakan sebagai kawasan apa. Oke. Nah, dalam konteks puncak, diagnosa awal, ini kawasan ini kan berada di area ketinggian. Oke, Dengan dataran potensi, tinggi. betul, dataran tinggi. Dengan berbagai potensi di dalamnya begitu ya. Hutan dan lain sebagainya. Tetapi itu tidaklah cukup hanya melihat puncak per se, Puncak Bogor per se. Jadi harus dilihat juga kawasan sekitarnya seperti apa. Karena dalam konteks kewilayahan ada yang disebut interdependensi, hubungan ketergantungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Puncak ini di sekitarnya ada apa sih? Jabodetabek. Ada Jabodetabek, Punjur kan begitu, Ya. dengan berbagai macam kegiatan segala macam begitu, yang akan mempunyai dampak positif dan dampak negatif ketika puncak direncanakan sebagai apa dan dimanfaatkan sebagai apa. Begitu. Jadi kawasan Puncak Bogor ini awal mulanya, kalau misalnya tadi ditanya sama Abang itu dimanfaatkan sebagai apa awalnya dalam konteks rencana tata ruang, adalah kawasan strategis lingkungan hidup dengan kegiatan andalan adalah pariwisata yang mengindahkan kaidah-kaidah lingkungan atau disebut dengan ekowisata. Jadi apapun aktivitas wisatanya harus bersesuaian dan harus mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Karena itu tadi, dia punya potensi, dan potensinya itu apabila disentuh, apabila dirusak, maka hubungan ketergantungan tadi akan menimbulkan dampak sekitarnya. Kali ini gue udah bersama dengan salah satu antropolog dari Universitas Indonesia, yaitu Bapak Jajang. Pak, apa kabar Pak? Kabar baik ya. Alhamdulillah. Manggilnya Bapak apa Mas ya Pak? Terserah. Saya ikut Fakultas Universitas Kalau Indonesia. di FISIP itu dosen-dosen mutua muda dipanggil Mas. Oke, kalau gitu saya ngikut manggil pakai culture sini aja deh, ya kan? Saya panggil pakai Mas ya. Mas Jajang, ini saya datang ingin menanyakan mengenai puncak. Saya sebagai anak muda, anak umur Iya. kelahiran 90-an lah Pak ya, mendapatkan bahwa wisata puncak itu udah turun-temurun aja gitu. Saya tahu dari orang tua saya kalau liburan ke puncak gitu. Apakah bisa menolak? Ya enggak juga, ngikut aja gitu. Sebenarnya kalau secara sejarah gitu ya Pak ya, kenapa sih Pak? Dan sejak kapan puncak itu dijadikan sebagai tempat berliburnya orang-orang Jabodetabek gitu Pak? Ya. Gini, puncak itu pertama udaranya segar. Kedua, panorama alamnya indah. Oke. Ya, pegunungan, ada pegunungan, lembah. Lalu jaraknya dengan kota-kota di Jabodetabek itu tidak terlalu jauh, terutama dari Jakarta. Sejak zaman Belanda, puncak itu emang tempat peristirahatan. Oh. Ya, para pejabat-pejabat Belanda, orang-orang kaya di Batavia, atau pemilik-pemilik perkebunan. Ya. Nah, dulu memang tidak terlalu banyak villa-villa itu ya. Ya mereka memang beli tanah cukup ya untuk bikin villa, lalu tanah kebanyakan juga tanah deket-deket gunung itu tanah milik kehutanan itu ya. Iya, betul Pak. Yang akhirnya berdasarkan peraturan boleh dibikin
hak garap ya buat penduduk untuk bertani ya, menanam sayur mayur. Emang itu sayur mayur. Di samping juga tanah penduduk juga masih banyak hak milik adat di situ. Nah, perkembangan selanjutnya ya memang setelah Indonesia merdeka ya, fungsi puncak sebagai tempat peristirahatan bukannya malah menurun, malah meningkat gitu. Jauh meningkat banget. Malah meningkat. Bukan lagi orang Belanda, bukan lagi orang asing gitu ya. Orang-orang kaya-kaya di Jakarta pada punya villa. Ya kecuali zaman pergerakan kemerdekaan kali ya, boro-boro orang mikirin villa gitu ya, mikirin nyawanya aja, karena peperangan gitu ya. Bener, yang penting selamat. Nah, begitu zaman udah Indonesia merdeka, ya kan, banyak pengusaha-pengusaha baru, apalagi zaman Orde Baru, zaman sekarang, banyak orang-orang kaya baru, maka puncak, daerah sekitar puncak gitu, makin menjadi sasaran orang bikin villa, bikin hotel, bikin tempat usaha, tempat makan terutama beserta kuliner seperti itu. Saya dulu di puncak saya pernah tinggal di sana 6 bulan. Kalau kita Sabtu Minggu doang nih. Saya sempat tinggal di sana 6 bulan dan menemukan fakta bahwa memang akhirnya diisi sama okupansi villa. Sebenarnya ada standarnya nggak sih Bang antara RTH dengan pariwisata itu berapa persen dan lain-lain secara teoritis ya Bang? Oke. Kembali lagi dalam konteks perencanaan ya. Iya. Begitu. Kita bicara dulu dalam konteks idealnya dalam hal ini rencana tata ruang. Betul. Ya, gitu. Nah, bagaimanapun suatu wilayah itu harus punya keseimbangan dalam konteks kegiatan yang artinya fisik dengan dalam konteks aktivitas lain terutama dari sisi lingkungan. Karena bagaimanapun keseimbangan ini harus tercapai. Nah, kembali soal tadi, apakah puncak ini punya rencana dalam konteks RTH dan bagaimana dalam konteks teoritis atau perencanaannya? Semua wilayah, kota-kota atau kabupaten itu minimal harus menyediakan ruang terbuka hijaunya 30% dari luas wilayah. DKI Jakarta minimal 30%, artinya boleh lebih besar dari itu kan? Iya. Begitu. Nah, di daerah puncak ini dalam kebijakan-kebijakan yang diambil kan ada 2 kabupaten tuh, Kabupaten Cianjur sama Kabupaten Bogor kan? Betul. Yang menyelimuti kawasan puncak ini. Betul. Nah, mereka merencanakan 33% RTH yang memang termuat dalam rencana strategis tadi, kawasan strategis Lindung. Iya, betul. Itu 33%. Tetapi sekali lagi kenyataannya seperti apa? Banyak sekali alih fungsi lahan yang terjadi. Oke. Sehingga ruang terbuka hijaunya menipis, lalu kemudian terjadi degradasi ekosistem dan lain sebagainya. Yang kemudian kita melihat sekarang dampaknya seperti apa? Akibat apa tadi? Termasuk villa tadi. Terhitung itu ada puluhan villa yang bangun, terus kemudian ratusan hotel, 4.000-an sekian konversi lahan yang terjadi dari hutan lindung tadi menuju hutan-hutan lainnya, bahkan fungsi-fungsi lain, fungsi yang non alam ya, gitu. Jadi terjadi konversi-konversi begitu sehingga tersisa hanya sekitar 13% itu dari luas lahan kawasan puncak itu. In fact, dalam 13%. konteks ruang terbuka hijau, iya, hanya 13% begitu dari kawasan lindung yang harusnya tadi termuat dalam rencana tata ruang itu. Akibat adanya konversi yang besar-besaran selama beberapa tahun terakhir. Berarti kan ini faktor utamanya adalah pengambil alihan fungsi lahan ya Bang? Betul, alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan, sehingga menyebabkan, kalau ngomongin soal akibat ya, sebab akibat, mengakibatkan adanya bencana alam biasanya kan, diiringi dengan longsor. Bu, kita mau dengerin cerita pengalaman Ibu ketika dulu merasakan bencana yang terjadi di daerah sini. Ya. Kalau boleh tahu itu awalnya ceritanya gimana, Bu? Waktu itu saya mau buang sampah dan lihat ke sungai ini, tapi lumpur. Oh, di sini udah lumpur semua nih, Bu? Ya, lumpur asap. Belerang. Gitu. Oh, Ya, bau belerang gitu ya. Ya. Oke. Tiba-tiba benturan-benturan. Gemuruh ya? Gemuruh. Banyak suara gemuruh. Iya, suara gemuruh, lumpur, batu. Kalau nggak salah itu 4 susulan, kalau nggak 3 susulan. 4 susulan. Iya, 4 kali, Bu? Iya, yang paling besar yang 3 kali, setengah 12 siang. Oke. Kejadiannya ada apa aja, Bu? Berarti isinya semuanya air semua ya, Bu ya? Banjir berarti ya? Iya, pertama pokoknya lumpur, udah lumpur terus batu, udah batu bersusulan, kayu-kayu juga yang gede-gede, pepohonan juga ada berjalan. Oh gitu. Pokoknya. Apa pohonnya pada ngikut juga ke sini, Bu? Ya.
Berarti selama ibu tinggal di sini, selama ibu hidup di sini, itu ibu tidak pernah mengalami sebelumnya namanya bencana banjir dan lain-lain, Bu? Ya, ibu, bapak juga belum pernah mengalami kejadian yang kemarin. Baru itu terjadi. Baru pertama kali di tahun 2021? Iya. Oke, berarti itu udah gabungan antara hujan, longsor tanah? Longsor tanah juga. Tapi mungkin nggak, Pak, kalau puncak ini dijadikan balik lagi kayak dulu gitu, memang perkebunan Ya. banyak dan lain-lain. Jadi Pemkab Bogor kan sudah ada sebuah peraturan daerahnya sebagai jelas konservasi di sini. Makanya kalau bangunan-bangunan yang sudah ada, yang sebelum ada aturan itu, mungkin itu punya legalitas tersendiri. Oke. Karena aturan tidak bisa berlaku surut. Oke. Ditentukan 2020, yang 2019 teka kemot. Tapi 2020 ke situ baru. Top. Nah, di sini banyak bangunan-bangunan yang sudah ada. Ya, misalnya seperti Rindu Alam. Nah, kan Rindu Alam itu ada sejak dahulu ya, sejak tahun 70-an. Itu udah kecil waktu kecil kita punya kenangan tersendiri masing-masing lah berdua, Pak. Ada kebanggaan kan kalau kita makan di Rindu Alam. Sekalipun makannya cuma sate 10 biji kan. Nah, di fotonya kan yang gitu. Saya juga ingat itu. Nah, itu kan karena pelaturan itu lahir setelah Rindu Alam ada, mungkin Rindu Alam kayaknya bisa diistiqomahkan, artinya tidak diganggu. Nah, cuma mungkin sekarang kenapa Rindu Alam ini seperti kita sekarang kumuh dan yang lainnya ini menuju proses MOU ataupun menuju ke arah yang pas. Siapa nih yang akan mengelola ini? Yang jelas ini swasta, tetapi ini milik Pemprov ya. Milik Pemprov. Jadi siapa yang mau ya komunikasi dengan pemerintah Pemprov, berani nggak bayar berapa per tahunnya, dan aturan-aturan yang lain berani nggak dijalankan. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang sekarang membangun dan yang lainnya, ini jelas kena peraturan yang itu, bahwa puncak adalah sebagai konservasi alam, sumber air. Terakhir, Pak, Iya. harapan Bapak terhadap komunitas Arab atau Bapak sendiri sebagai warga di sini gitu ya, menyikapi adanya fenomena ini ya gimana, Pak? Ya kalau secara ini, maksudnya kalau secara garis besar gitu ya, saya tidak menolak dengan adanya wisatawan datang sini gitu kan. Tapi yang saya tolak itu ya jenis-jenis seperti kemaksiatannya, jenis-jenis seperti kemungkaran yang ditimbulkan oleh mereka gitu kan. Jadi jangan sampai ya ketika itu membawa wabah jelek gitulah ke warga-warga sini gitu kan. Ya itu aja. Kalau misalkan untuk yang sekedar berlibur ya kita welcome aja gitu, karena emang sisi positifnya nilai devisanya lumayan juga, bisa mengangkat orang-orang sini lah gitu kan, yang jadi supir, pembantu rumah tangga segala macam gitu kan, toko warung-warung pinggir jalan. Harapan Ibu ke depannya terkait supaya nggak ada bencana lagi gimana, Bu? Ya, jangan lagi ada yang ngambil-ngambil pohon, jangan sampai buang sampah sembarangan gitu. Sebagai wakil gubernur di sini melihat puncak, harapan Bapak ke depannya puncak itu bakal seperti apa? Ya, harapan saya puncak tetaplah puncak sebagai daerah yang segar, nyaman, dan juga sebagai tujuan wisata juga. Tetapi dampak sosial, efek domino dari kemajuan puncak ini mari kita antisipasi, termasuk juga rusaknya pepohonan dan tanaman, kemudian juga hal-hal moral dan akhlak, termasuk juga tadi tentang kawin kontrak dan yang lainnya, segera dirumuskan bersama supaya puncak tetap bermanfaat untuk kita semua, tetapi dampak dari itu bisa diminimalisir.